Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4, materi pembelajaran tentang Asmaul Husna. Sebelumnya, minggu lalu kita telah melaksanakan penilaian tengah semester yang dilaksanakan minggu lalu. Semoga apa yang kalian kerjakan hasilnya dapat memuaskan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Asmaul Husna. Pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah, nama-nama Allah yang indah, agung, dan mulia sesuai dengan sifat-sifatnya. Asmaul Husna terdiri dari dua kata. Yang pertama asma yang berarti nama dan husna yang berarti baik. Jadi, jika digabungkan, Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik dan indah. Yang kedua, beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Jadi, beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah adalah beriman kepada Asmaul Husna atau nama-nama baik dan sifat-sifat yang luhur. Percaya dan yakin bahwa Allah itu ada dan Allah mempunyai sifat-sifat yang baik. Sekarang kita tidak mempelajari 99 Asmaul Husna, tapi kita hanya mempelajari 3 bagian dari Asmaul Husna. Yang pertama Al-Basir, yang kedua Al-Adlu, yang ketiga Al-Azim. Yang pertama, Al-Basir mempunyai arti maha melihat. Allah maha melihat setiap yang dilakukan oleh hambanya, yang diperbuat oleh hambanya, yang dikerjakan oleh hambanya. Maka dari itu, meneladani sifat dari Al-Basir dengan menyadari bahwa mata yang diberikan oleh Allah harus dijaga dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Melihat yang baik, gunakan dengan yang baik. Tidak boleh untuk melihat ke hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, Al-Adlu. Al-Adlu artinya adalah maha adil. Allah itu maha adil bagi hamba-hambanya, untuk para nabi dan rasulnya, serta makhluk hidup lainnya. Nah, meneladani sifat al-adlu ini yaitu dengan belajar adil terhadap diri sendiri sebelum ia berbuat adil kepada orang lain. Belajar adil terhadap diri kita sendiri sebelum ia berbuat adil kepada orang lain, yaitu ketika berperilaku, berpenampilan, serta tidak melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan rasa benci, amarah, dan dendam. Jadi, kita berbuat adil terhadap diri kita sendiri itu dulu, yaitu dengan tidak mempunyai amarah, dengan menahan rasa amarah, menahan rasa benci, dan menahan dari rasa dendam terhadap orang lain. Orang yang meneladani sifat ini ketika berbuat selalu bijak dan adil dalam mengambil segala keputusan. Jadi karena dia mengedepankan keadilan, jadi dia mempunyai sifat
bijaksana, dan adil. Selanjutnya, yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung. Meneladani sifat Al-Azim yaitu menaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah serta mengikuti dan meneladani akhlak Rasulullah dengan cara mencintai, mengikuti dan melaksanakan sunnahnya serta menjauhi semua larangannya. Yang terkandung sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Waqiah ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fasabbih bismi rabbikal azim, yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Jadi kita menjauhi segala larangannya dan mentaati segala perintahnya, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah Rasulullah, dan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah mengetahui keberadaan Allah melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya. Contohnya, terdapat lautan, daratan, dan angkasa. Contoh dari lautan ada ikan, karang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Contoh di daratan ada macam-macam hewan dan macam-macam tumbuhan. Contoh dari di angkasa terdapat binatang, burung. Semua adalah ciptaan Allah dan menunjukkan kalau Allah itu ada. Jadi, ketika kita mengetahui ada daratan, ada lautan, ada angkasa, kita percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Karena dengan adanya lautan, dengan adanya daratan, dengan adanya angkasa, dan segala isi yang ada di daratan maupun lautan, kita percaya, kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, maka Allah itu ada. Gitu. Sampai sini paham? Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan semoga anak-anak semua dapat memahaminya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.